Tidak boleh pengusaha mengatur negara. Yang mengatur negara adalah, yang mengatur pengusaha adalah pemerintah. Kenapa? Karena udah terlalu banyak hal-hal yang terjadi di masa lampau dan itu pengalaman pribadi saya. Menyangkut dengan izin-izin IUP, jadi sekarang kami lagi mencabut 2076. Satu adalah ego sektoral antara kementerian lembaga. Yang kedua adalah persoalan aturan tumpang tindih antara kabupaten, kota, dan provinsi. Yang ketiga memang harus diakui ada hantu. Hantu ini ada dua, hantu yang berdasi dan hantu tidak berdasi. Dan yang bisa menyelesaikan hantu ini hanyalah orang-orang yang pernah jadi hantu atau berkawan sama hantu. Agar ilmunya bisa ketahuan. Nah ini ilmu ini nggak ada di teori, di Harvard pun nggak ada. Ini seperti angin. Dapat dirasakan nggak bisa dipegang. Nah ini. Jadi menyelesaikan persoalan investasi di Republik tidak serta-merta hanya persoalan regulasi. Kalau hanya regulasi yang dijadikan sebagai rujukan untuk menyelesaikan investasi di Republik Indonesia, sampai ayam tumbuh gigi pun nggak bisa kita maju. Apa buktinya? Ini. Dari 708 triliun investasi mangkrak ini ternyata ini yang sudah 6 tahun, 7 tahun sebelum saya masuk jadi kepala BKPM. Setelah dicek, ternyata memang 3 poin tadi itu menjadi masalah. Maka kami turun menyelesaikan dengan cara-cara saya. Contoh, Lotte Chemical. Lotte Chemical itu bangun petrokimia terbesar di Asia Tenggara. Investasinya itu 60 triliun. 6 tahun nggak selesai-selesai di Cilegon. Saya turun selesaikan 3 minggu, terpaksa ada yang saya sekolahkan dengan cara-cara itu. Dan sekarang sudah terselesai sebesar 528 triliun. Nah, inilah ada sebuah contoh potret menyelesaikan investasi itu gak gampang. Maka Undang-Undang Cipta Kerja dalam klaster UMKM dan kemudahan berusaha, pengusaha itu kan membutuhkan cuma 4 hal. Dia membutuhkan kemudahan, dia membutuhkan transparansi, kepastian, dan efisiensi. Undang-undang lama tidak bisa menjamin 4 hal itu. Maka dengan Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh perizinan sekarang sudah berbasis online single submission. Di semua kementerian yang berhak mengeluarkan izin, semua berbasis elektronik sekarang, OSS. Jadi kalau mau urus izin di Kabupaten A, di Provinsi A, nggak perlu ketemu Bupati Wali Kota. Langsung aja lewat OSS. Termasuk izin IUP, izin lingkungan, insentif fiskal. Dulunya untuk tax holiday, tax allowance, dan impor barang modal itu selesainya di Kementerian Keuangan. Sekarang semua selesai di Kementerian Investasi. Karena investor hanya membutuhkan perizinan dan insentif. Dan persoalan kepastian menyangkut dengan tanah. Ini adalah 18 kementerian lembaga yang terkonek langsung dengan Kementerian Investasi. Jadi semuanya sekarang terfokus. Ini baru bisa kita dorong agar bagaimana bisa memainkan peran. Nah, bagaimana UMKM? Para senior semua, begitu saya masuk menjadi Kementerian Investasi, saya meminta kepada Bapak Presiden, saya minta izin dengan cara saya. Investasi di daerah, jangan sampai orang daerah itu cuma mendapat bencana. Hanya menjadi objek. Orang daerah harus menjadi juga bagian daripada subjek. Maka kita bikin sekarang setiap investasi yang masuk ke daerah, baik dari investasi dalam negeri maupun luar negeri, wajib berkolaborasi dengan pengusaha nasional yang ada di daerah, serta UMKM. Contoh katakanlah investasi di Sulawesi Tenggara, contoh di Sulawesi Tenggara. Memang saya sekarang lagi benahi Sulawesi Tenggara. Orang kalau investasi Sulawesi Tenggara, dia harus partner dengan orang Sulawesi Tenggara yang ada di sana. Jangan partner dengan orang Sulawesi Tenggara yang ada di Jakarta. Kalau enggak, nanti yang kaya itu lagi, lu lagi. Ini yang nggak bisa nanti anak HMI ambil bagian. Bukan rahasia umum, orang-orang yang bisa lolos masuk
dalam negosiasi besar di kancah ekonomi yang kuenya besar, itu hanya orang-orang tidak banyak. Pemain ekonomi Indonesia itu aja. Kalau ini tidak kita mampu dorong, itu susah untuk anak-anak MI akan mengambil bagian di daerah. Maka saya dorong ini wajib berkolaborasi. Dan saya berdebat habis di kabinet. Begitu permen saya keluar, permen nomor 1 tentang kolaborasi, itu banyak menteri yang tidak setuju dengan itu. Karena saya tidak ingin masuk dalam zona aman. Saya tidak ingin hanya yang kaya itu, kamu aja. Itu lagi, lu lagi. Kita keluarga besar HMI, kalau kita menguasai sistem kenegaraan dalam konteks kesejahteraan rakyat, tidak hanya cukup dengan dialektika politik ataupun pikiran untuk menjadi seorang profesional. Tapi harus kita mengambil alih bagian-bagian ekonomi yang bisa berkontribusi untuk ke masyarakat, untuk kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara. Nah, ruangnya ini yang saya mainkan. Jadi, kolaborasi yang harus kita dorong. Berikut, Bapak Ibu semua, terkait dengan apa yang harus dilakukan, investasi prioritas apa. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja, yang tadi disampaikan oleh Pak Moderator, bahwa betul kita dikasih oleh MK 2 tahun. Tetapi keputusan itu semua tidak ada digugurkan. Sekarang kita lagi perbaiki, termasuk PP-nya, permennya, maupun yang lain. Jadi no problem, nggak ada masalah. Sekarang prosesnya udah mau hampir final untuk kita ajukan di Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk dari tindak lanjut apa yang diperintahkan dalam keputusan. Digitalisasi pun kita lakukan. Ada satu data yang menarik. Data menarik ini menunjukkan ketidakberpihakan perbankan kepada UMKM. Kenapa saya dorong UMKM? UMKM ini adalah 99,7% dari total unit usaha itu UMKM. Yang jumlahnya sebesar 64.375.000 sekian. Di UMKM ini yang memberikan lapangan pekerjaan terbesar. Dari total 131 juta lapangan pekerjaan, UMKM itu 120 juta. Yang kedua, dia adalah penyuplai GDP terbesar, 60%. Tetapi apa yang terjadi? Perbankan tidak berpihak kepada UMKM terkait dengan volume perbandingan tentang kredit lending. Kredit lending kita itu 6.000 triliun. 300 triliun dipakai untuk keluar. Di dalam negeri 5.700. Tahu nggak untuk UMKM berapa? Nggak lebih dari 20%. Hanya sekitar 1.200 triliun sekarang naik. Awalnya 1.120 sekian triliun. Sekarang sudah hampir 1.200 triliun. Jadi DPK-nya, dana masyarakatnya lebih banyak dari UMKM. Tapi realisasi kreditnya dikasih kepada pengusaha-pengusaha besar. Makanya saya minta kepada Bapak Presiden, bahwa Presiden kalau dimungkinkan minimal 30% kredit lending itu harus didorong kepada UMKM. Jangan kasih kepada pengusaha-pengusaha besar aja. Nah, setelah dicek, kenapa mereka UMKM ini nggak didorong, nggak mendapatkan akses perbankan? Ternyata lebih banyak UMKM kita informal. Maka dengan program-program yang sekarang kita dorong lewat Kementerian Investasi, dengan menerbitkan NIB, nomor induk berusaha bagi UMKM gratis. Sekarang, gratis dasar itulah dia bisa pinjam uang di bank. Dana kur kita sekarang kan kredit tanpa angguran bisa sampai dengan 200 juta. Sekarang tahun ini 285 triliun pemerintah dorong. Karena keyakinan saya, tidak akan mungkin negara ini bisa adil kalau ekonomi Indonesia hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Dan memang Bung Hatta telah menyampaikan dalam filosofi ekonominya tentang koperasi, gotong royong, yang kemudian dimanifestasi dalam konteks lebih modern, yaitu UMKM. Yang terakhir, para senior semua, saya ingin menjelaskan tentang arah kebijakan prioritas apa tentang investasi. Saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia harusnya pada posisi yang sangat diuntungkan dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lain. Tetapi kita harus jujur mengatakan tidak membangun itu atas dasar kesadaran dari apa yang kita miliki secara maksimal. Khususnya sumber daya alam kita. Ekspor kita dari zaman VOC sampai dengan zaman 2019 itu hampir sama. Hampir sama. Kenapa? Karena kita menjual bahan baku semua. Yang kita kejar itu adalah cepat dapat duit. Yang temporary, yang mau pragmatis yang cepat.
Kita di dunia ini tidak ada yang menyaksikan tentang kekayaan alam kita. Contoh, kita pernah punya kayu yang luar biasa di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, di Papua, dan di Maluku. Adakah satu perusahaan Indonesia yang main 10 besar tentang mebel? Nggak ada. Kita main kirim aja. Setelah itu mereka memberikan nilai tambah, baru kita beli dengan harga yang berlipat ganda. Kita punya masa keemasan, satu lagi, tembaga dan emas. Freeport, Newmont, main kirim aja kita koper. Nggak pernah ada hilirisasi. Sekarang di 2020 kemarin, kita hentikan Freeport maupun Newmont. Kalau kalian mau ekspor ore barang mentah terus, kita cabut izinnya. Sekarang mereka bangun sekarang di Gresik sama di NTB. Kita punya masa keemasan laut, ikan. Ikan kita nggak pernah habis, tapi kita sudah kalah kompetisi dengan Vietnam dan Thailand karena mereka sudah membangun industrialisasi. Kenapa? Kita asik kirim bahan baku. Kita punya kekayaan batu bara lagi. Sekarang batu bara kita produksi 1 tahun 600 juta ton. Untuk dalam negeri itu 150 juta ton. Ekspor 350 juta ton. Tidak pernah ada hilirisasi. Padahal kita setiap tahun impor gas LPG itu 6 juta ton. Di mana setiap 1 juta ton negara subsidi itu 13 triliun. Bayangkan kalau ini terus mau jadi apa ini negara. Maka kita kemarin untuk batu bara kita bikin DME, investasi dari Amerika. Kita minta untuk batu bara kalori rendah harus mampu menghasilkan subsidi impor terkait dengan pengganti gas LPG. Dan kita bisa melakukan efisiensi per ton itu 4 triliun rupiah untuk efisiensi subsidi. Nah, sekarang satu hal yang lagi booming, saya mau ceritakan. Terkait dengan kita mempunyai Tuhan sayang kita dikasih kita nikel. Bapak Ibu semua, di dunia sekarang investasi yang inklusif itu semua sekarang membangun konsep tentang green energy. Green energy ini dimulai dari otomotif. Di mana di Eropa di tahun 2030 70% mobil mereka itu sudah mulai masuk mobil listrik. Di Amerika, kemudian di Timur Tengah, di ASEAN pun mengalami hal yang sama. Untuk mobil listrik, komponennya itu 40% itu adalah baterai. Dan 60%-nya adalah rangkanya, kemudian bodinya. Bahan baku dari baterai mobil ini terdiri dari 4, yaitu nikel, kobalt, mangan, dan litium. Di Indonesia, kita punya mangan, kita punya litium, kita punya mangan, kobalt, dan nikel. Yang nggak punya kita litium, kita harus ambil dari Australia. Total cadangan nikel dunia di Indonesia itu 25%. Ini luar biasa, Bapak Ibu semua. Maka kemudian kami menghentikan ekspor ore nikel. Begitu saya menghentikan ekspor ore nikel pada bulan Oktober 2019, maju 3 bulan dari tanggal yang ditentukan, saya didemo habis di kantor saya. Yang mendemo saya siapa? Adik-adik saya di HMI. Siapa yang suruh mereka? Saya tahu. Mungkin karena mereka mau training gitu. 1,5 bulan saya didemo. Tapi saya bilang tukang demo kok di demo gitu loh. Mana bisa saya takut digertak-gertak kayak gitu. Maka saya hadapi itu. Sekalipun habis demo mereka bawa proposal juga untuk minta bantuan. Mungkin kelakuan saya dulu begitu kali. Jadi hukum karma terjadi. Nah, apa yang terjadi? Begitu kita melarang ekspor nikel, defisit neraca perdagangan kita ke China dulunya tahun 18 itu 14 sampai 16 billion US dollar. Sekarang kita banjir itu kita punya produk-produk stainless steel dan baja ke China. Sekarang itu sudah defisit kita tinggal 2%. 2 billion US dollar. Nah, untuk baterai mobil ini kita sekarang sudah masuk kerjasama dengan LG.
LG ini investasinya sebesar 142 triliun, dia akan masuk dari hulu ke hilir. Dia akan masuk dari tambang, smelter, propulsor, cathode, mining. Jadi nanti Indonesia adalah salah satu negara yang punya ekosistem mobil baterai dan baterai di Indonesia. Kemudian adalah menyangkut dengan CATL. LG ini dari Korea, CATL dari China. Sekitar 5,2 billion US dollar. Tahun ini semua bergerak. Sekarang pertanyaannya adalah, di mana anak-anak HMI mau main? Nah ini, pertanyaannya di mana anak HMI mau main? Saya minta sekarang, kalau memang kalian mau main, banyak anak-anak HMI yang minta kepada saya untuk menjadi pengusaha. Tapi tolong fokus. Karena kita tidak bisa membedakan kadang-kadang mana proposal bantuan untuk kegiatan dan mana proposal bisnis. Saya pernah menjadi pengurus dan pernah memulai bisnis bukan langsung tiba-tiba besar. Memulai dari yang kecil. Bahkan omset saya cuma 60 juta dulu, pernah. Tetapi bisa survive karena melakukan itu dengan fokus. Nah rata-rata kita ini kalau berbisnis, keluarga besar ini otokritik dari dalam. Matematika kita itu cuma tambah-tambah dan kali-kali aja yang pintar. Datang bagi-bagi kalkulator error dengan seluruh retorika yang ada. Itu pertama. Yang kedua, kelemahan kita satu. Begitu dapat logistik 10 miliar, contoh sudah punya duit 10 miliar, sudah punya duit 20 miliar, otak kita nggak fokus lagi di bisnis. Sudah mau jadi anggota DPR, sudah mau jadi bupati, udah mau jadi gubernur. Nah ini yang membuat kita kadang-kadang susah maju. Saya jujur aja nggak punya cita-cita jadi menteri. Jadi jangan sampai saya dipersepsikan bahwa saya cita-cita jadi penguasa. Nggak ada cita-cita saya jadi menteri. Ini cuma jalan Tuhan aja kok. Cita-cita saya itu mau jadi pengusaha. Mau jadi konglomerat supaya jadi tokek. Tapi kemudian Allah memberikan jalan saya begini. Nah sekarang lewat forum ini, kita punya program ada di Kaltara, ada di Maluku Utara, ada di Sulawesi, Papua, dan sebagian Jawa. Ayo, saya membuka diri, deputi saya di Kementerian Investasi itu 4 orang HMI. Monggo aja ketemu sama mereka, apa yang bisa kita lakukan. Yang penting serius. Karena banyak juga saya ketemu orang HMI yang datang ini olah-olah saya aja gitu. Ngolah aja kerjanya, capek juga kadang-kadang ngelihatnya. Jadi nggak bisa lagi melihat mana yang serius, mana yang tukang olah gitu. Nah kalau kalian mau serius, banyak anak HMI juga yang saya kasih akses, saya kasih kegiatan. Bikin catering aja yang sudah nilai kontraknya 10 miliar, nggak jalan-jalan. Karena begitu dicek cateringnya, dapurnya nggak ada. Wah saya bilang kalau begini modelnya bagaimana bisa maju. Jadi saya pikir itu beberapa pandangan-pandangan saya. Ke depan investasi 1.200 triliun akan bisa kita capai kalau 2 hal. Kita mampu menyelesaikan pandemi COVID-19 dengan baik. Dan yang kedua, stabilitas politik kita juga bagus. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau masih bisa kita diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Menteri. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa banyak persoalan-persoalan investasi ini yang diselesaikan dengan cara DIPO 16, istilah beliau. Kemudian pengusaha ini perlu kepastian, efisiensi, dan transparansi. Untuk ke depan lebih digalakkan lagi terkait dengan OSS berbasis resiko, karena banyak sekali pengusaha di daerah ini yang belum familiar. Saya kira kami bisa menjembatani ini untuk dilakukan pelatihan secara rutin agar OSS berbasis resiko ini lebih lancar ke depan. Saya kira apabila ini kita betul-betul benahi investasi 2022, seperti target Pak Menteri akan terlampaui, baik dari sisi RPJM, target RPJM maupun target yang dibebankan oleh Presiden kepada Pak Menteri. Pak Menteri, di media moderator ada beberapa pertanyaan Pak Menteri yang aktual sekarang ini. Ya, ada terkait dengan pencabutan ini Pak Menteri. Jadi ada perusahaan yang katanya sudah disetujui RKB 2021 dan 2022 direkomendasikan dan dicabut juga oleh Menteri SDM. Ada yang sedang proses RKAB sudah evaluasi tahap ketiga, dicabut juga direkomendasikan juga oleh Menteri SDM untuk dicabut.
Ya, mungkin perlu ada standar Pak Menteri apabila tidak memasukkan RKAB sampai tahun 2022, silakan Pak Menteri cabut. Karena menunjukkan ketidakseriusan dalam berinvestasi, sudah diberikan IUP 10 tahun, 15 tahun tapi tidak kunjung berusaha. Dari chatroom saya kira ada beberapa juga pertanyaan terkait dengan dinamika global, konflik Rusia-Ukraina yang terjadi saat ini, tapi di paparan Pak Menteri tadi, ternyata yang paling besar berinvestasi adalah Singapura, Hong Kong, dan China. Kalau Rusia relatif kecil. Silakan Pak Menteri, ada pencerahan terkait dengan dinamika akhir-akhir ini, karena Pak Menteri juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Yang diketuai oleh Pak Menteri, membawahi Menteri KLHK, ATR, BPN, dan Menteri SDM. Silakan Pak Menteri. Baik Pak Moderator, ini pertanyaan ngeri-ngeri sedap. Menyangkut tugas saya sebagai Ketua Satgas Penataan Investasi, saya ingin menjelaskan begini. Sejak saya ditunjuk jadi Menteri Investasi, saya katakan kepada Bapak Presiden, tidak boleh pengusaha mengatur negara. Yang mengatur negara adalah, yang mengatur pengusaha adalah pemerintah. Kenapa? Karena udah terlalu banyak hal-hal yang terjadi di masa lampau dan itu pengalaman pribadi saya. Menyangkut dengan izin-izin IUP, jadi sekarang kami lagi mencabut 2076 IUP. Ada 3,2 juta hektar konsesi hutan yang kami cabut. Ada sekitar 300-400 ribu HGU dan HGB. Di dalam SK Kepres Presiden, itu adalah menteri-menteri teknis merekomendasikan kepada Menteri Investasi untuk mencabut. Pertanyaannya, kenapa RKB 2021 sudah keluar dicabut atau masih berproses? Pak Moderator, saya ingin menyampaikan bahwa proses verifikasi dari 2076 IUP itu telah dilakukan beberapa tahap oleh Kementerian SDM. Jadi Kementerian Investasi sifatnya eksekutor. Bahan bakunya semuanya ada di Satgas dan Kementerian Teknis. Nah, Kementerian Teknis, data-data 2076 IUP itu bukan data dari Kementerian Investasi. Itu yang sumber datanya dari Kementerian Teknis, dari SDM. Jadi kalau pertanyaannya adalah kenapa, itu coba cek di verifikasi di sana, di Kementerian Teknis. Saya kalau sampai di atas meja saya, Pak, saya nggak pandang bulu. Mau punya siapapun saya teken. Punya alumni HMI punya sebagian pun saya teken. Kalau memang itu. Punya saya aja saya teken, apalagi punya orang lain. Kenapa ini saya harus lakukan? Ini wibawa negara. Saya nggak mau lagi setiap baca di grup, seolah-olah ekonomi Indonesia ini diatur, seolah kami menteri ini diatur oleh cukong. Saya nggak mau itu. Saya katakan untuk kepada keluarga besar, yang bisa mengatur saya cuma dua. Undang-undang dan Presiden Republik Indonesia Jokowi. Selebihnya nggak ada yang bisa mengatur. Selebihnya ya itu cuma koordinasi aja. Apalagi pengusaha-pengusaha yang begini-begini nih. Nggak bisa saya ditolerir kayak begini. Ini fair aja nih. Karena kan apalagi di kami ini kan kadang-kadang bahasanya minta ampun juga. Kita kerja benar aja dia bilang nggak benar. Apalagi ada kesannya kita main-main, matilah kita di grup. Jadi sorry aja Pak Moderator. Kalau memang sudah di meja saya cabut, nggak ada urusan. Nanti urusannya tempat lain lagi. Itu satu. Ya menyangkut dengan RKB. Memang banyak yang protes saya nih. Banyak yang mantan-mantan bintang, mantan pejabat, mantan pengusaha senior saya banyak sekali. Saya bilang kalau negara ini nggak kita tertibkan siapa lagi? Nanti kalau saya sudah nggak lagi menjabat, ya soal lain lagi ya, gitu. Jadi biar clear juga positioning saya. Gitu. Satu. Yang kedua menyangkut dengan konflik Rusia dan Ukraina. Saya pikir secara investasi itu bukan negara tujuan investasi kita. Bahwa dampak globalnya ada, iya pasti. Tapi kita belum bisa melakukan analisis sampai sedalam itu. Sebab memang negara-negara yang melakukan investasi 10 besar itu tidak termasuk Ukraina ataupun termasuk Rusia.
Amerika ada, tapi Amerika di tahun ini yang sudah taken itu 15 billion US dollar atau sebesar 220 triliun itu sudah form dan sebagian sudah jalan. Jadi relatif untuk 2022 relatif saya pikir aman ya. 2023 yang kita akan menjadi ikhtiar bersama. Kita doakan agar konflik Ukraina Rusia itu bisa segera selesai. Begitu Pak Moderator. Kalau ada apa-apa itu WA saya aja menyangkut dengan izin RAKB atau apa segala macam. Punya siapa? Baik Pak Menteri, masih ada waktu Pak Menteri? Ada Silakan. pertanyaan? Masih? Silakan. Oke. Yang penting Silakan. jangan tanya penundaan pemilu ya. Ya. Jangan, Ibu. Nanti Mbak Siti marah saya nanti. Tapi pertanyaan itu kita tidak menginginkan. Tapi kalau ada bagus juga itu supaya kita. Oke, langsung ya. Singkat, jelas, padat. Silakan buka mic Pak Sofyan Sapp. Nanti disambung Pak Rahmat dan langsung dari Konawe. Sedikit saja. 1 menit saja. Silakan. Pak Sofyan Sapp, buka mic-nya. Mana Pak Sofyan? Ayo Pak Doktor, silakan. Masih mute itu. Singkat, jelas, padat Pak Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Menteri. Waalaikumsalam. Saya dari Majelis Wilayah, Presidium Majelis Wilayah Jawa Barat. Saya sebenarnya senang dengan kebijakan-kebijakan Bang Menteri ya. Pro rakyat ya, dan juga mendatangkan investasi itu bagus juga sebenarnya. Cuman begini, saya kepingin tahu Bang Menteri, berapa sebenarnya persentasi dari total keuntungan misalnya, hitungan-hitungannya untuk UMKM. Satu itu ya, berapa persentasi yang kemudian telah digelontorkan sebenarnya dari keuntungan investasi yang ada sekarang, kemudian diperuntukkan bagi UMKM. Yang kedua, ke depan ini persoalan bangsa ini adalah letaknya di dalam konteks bagaimana kolaborasi antara energi dan pangan. Nah, UMKM yang Pak Menteri maksud ini adalah UMKM yang bergerak dalam sektor energi saja atau sektor pangan juga. Karena saya melihat begini, Pak Menteri, yang terjadi hari ini sebenarnya kemiskinan laten itu karena dua hal. Yang pertama adalah fragmentasi lahan yang sangat luar biasa sekali ya, kecil, tapi kemudian tidak bisa bergerak karena modal petani kurang. Kemudian kedua adalah fragmentasi komoditi. Ya, fragmentasi lahan yang sangat tinggi tadi tersebut tidak bisa memobilisasi komoditi-komoditi pangan yang kemudian bisa diproduksi secara baik. Nah, apa kebijakan Pak Menteri, Bang Menteri ini terkait dengan dua sektor itu? Nah, dua sektor itu saling berkolaborasi di dalam konteks untuk membangun bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangan dan energi untuk UKM. Terima kasih Pak Dr. Sofyan Sapp. Pak Rahmat, singkat, jelas. Pak Rahmat, monitor, masih mute. Pak Rahmat. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Adinda Menteri Bahlil Lahadahalia. Oh, ini Pak Rahmat ya? Iya, Ketua Pak Rahmat. Betul. Pak Rahmat yang dulu pernah kesewan 3.000 untuk makan nasi goreng itu. Tidak, 30.000 Pak Menteri. Pak Menteri jangan kurangi nolnya, bahaya sudah. Sungguh mati anak. Ini tidak bertanya penundaan pemilu ya Pak Menteri. Ini tentang ekonomi, kita fokus ya. Gerindra belum jelas itu. Belum konkret kali bargainingnya. Dan nanti Pak Menteri bicara khusus sama saya, berdua. Jadi gini Pak Menteri, izin kebangkitan ekonomi nasional pasca pandemik. Pertanyaan pertama, pandemik udah selesai apa belum? Satu. Yang kedua, kebangkitan ekonomi nasional berarti ada indikator-indikator yang sangat kuat. Ya, sekarang harga minyak naik Pak Menteri di luar negeri. Apa ini akan mempengaruhi ke Indonesia juga? Karena saya baru pulang kemarin dari Sumatera, udah hilang BBM Pak Menteri. Solar hilang. Nah, terus yang ketiga, hutang kita 6.919 triliun. Mudah-mudahan dengan investasi yang Pak Menteri galakkan, ini kita dapat cepat menyelesaikan hutang kita Pak Menteri, sehingga kita cepat bangkit. Kalau memang mau diperpanjang masa jabatan, hutang dengan catatan hutang selesai, nggak apa-apa Pak Menteri, kita setuju aja. Oke. Nah, mungkin Oke, saya terakhir, itu daerah kawasan ekonomi di Batang untuk segera dipercepat Pak Menteri. Saya setuju kali itu, biar mobil listrik ada, semua
industri IT masuk situ, Samsung, Apple, semua industri-industri internasional masuk di Batang. Cuma jangan WIHaji aja yang dispesialkan Pak Menteri. Mungkin itu aja. Oke, Terima Pak kasih, Rahmat. Pak Menteri. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat ini sudah sering sebetulnya interaktif dengan Pak Menteri di grup Jari ini. Sebetulnya ingin silaturahmi aja pagi ini. Oke, Bang Suhada. Bang Suhada, monitor. Satu lagi dari Kanoawi tadi. Cukup. Ya Bang Suhada langsung buka mic. Singkat, jelas, padat. Oke, baik. Terima kasih. Pak Bahlil. Yes. Jadi gini Pak Bahlil, saya itu sudah hampir 10 tahun itu mendampingi BKPM daerah. Jadi apakah itu mulai dari penyusunan perizinan online yang sekarang berubah jadi OSS gitu, ada si Cantik Cloud juga. Tapi kemudian begini, ketika kegiatan promosi investasi daerah itu sebenarnya yang satu kritikal gitu, BKPM itu hampir tidak bisa melakukan promosi. Kendalanya apa? Kendalanya BKPM tidak punya data dan juga tidak punya perspektif masing-masing di daerahnya dia. Bayangan saya begini Pak Menteri, jadi ketika business gathering atau investor gathering, one business meeting, kemudian BKPM itu memfasilitasi, mestinya BKPM bisa menyajikan di daerah Jakarta, di daerah Batam, di daerah manapun juga, Jogja, Jawa Tengah, peta RTDR-nya kayak gini. Ini untuk perumahan, ini untuk pariwisata, kemudian peluang investasinya di sini. Data pendukungnya begini. Nah, pra-FS yang sudah ada, mestinya juga disajikan dalam satu sajian peta potensi investasi daerah. Nah, saya kira ini Clear, Pak Suhada. belum bisa disajikan. Nah, mohon apa kira-kira bisa didorong untuk itu, Pak Menteri. Terima kasih, Pak. Matur nuwun. Oke, baik, terima kasih. Oke, singkat saja 2 lagi ini. Setelah 2 lagi tutup. Dr. Suryadi, langsung straight to the point. Kalau boleh saya selesaikan dulu, jangan sampai saya lupa nih. Sudah 3 dulu. Oke. Wah, Oke, Pak Menteri, silakan Pak Menteri. Saya Silakan, ini Pak Menteri. mahasiswa lagi udah pusing kepala ini. Silakan, Pak Berat Menteri, ini silakan. berat. Bang Sofyan menyangkut dengan apa tadi Bang Sofyan tadi ya? Persentase ya, menyangkut UMKM dari energi dan pangan. Bang Sofyan, biar kita clear ya. Di Kementerian Investasi itu domainnya adalah bagaimana membuat izinnya. Itu clear dulu. Jadi Kementerian Investasi tugasnya adalah domain izinnya. Kewenangan untuk membuat strategi skala prioritasnya tentang perencanaannya ada pada Kementerian Teknis. Biar clear. Tetapi untuk tidak mengurangi jawaban saya kepada apa yang Bang Sofyan tadi pertanyakan, berapa persenkah UMKM mendapat bagian dari investasi yang masuk di Indonesia? Bang Sofyan, sejak saya menjadi kepala BKPM waktu 2019, maka yang sudah masuk saya kolaborasikan sekarang ini sudah mencapai hampir 30 triliun dari proyek-proyek yang sifatnya kontinu, yang memang itu mereka kontrak langsung dengan perusahaannya, maupun yang meminta insentif perizinan dan fiskal. Kita langsung kolaborasikan, saya paksakan mereka. Awalnya mereka nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena mereka bilang sudah punya UMKM, tapi UMKM-nya perusahaannya mereka buat lagi. Jadi ini Abu Nawas ini. Kita kan mantan tukang olah juga. Jadi UMKM-nya dibuat oleh mereka atas nama karyawan mereka, seolah ini punya mereka. Saya bilang, wah ini ilmu lama saya, ini masa komuniku saya. Gitu loh. Nah ini banyak terjadi begitu Bang Sofyan. Maka saya membuat permen itu adalah tidak boleh lagi main-main. Mereka harus pakai UMKM yang ada di daerah. Nggak boleh pengusaha di luar. Kalau di luar tuh nipu namanya itu. Sebagiannya nipu, sebagian benar. Yang kedua Bang Sofyan, dalam konteks negara, UMKM ini tidak hanya cukup untuk mendapat konsesi atau mendapat pekerjaan tanpa dibarengi dengan modal. Maka saya setuju
Kalau kita ingin membangun pemerataan, UMKM harus diperkuat. Maka di tahun ini anggaran lewat negara, lewat UMKM yang disalurkan lewat KUR itu 285 triliun. Itu Bang. Dan ini saya sama Pak Teten lagi mendesain agar namanya kredit KUR tanpa anggunan yang limitnya bisa di atas 1 miliar. Supaya teman-teman dalam memanfaatkan aset perbankan itu bagus. Kemudian tentang energi. Energi ini saya sama Menteri SDM lagi membuat kebijakan untuk 2-3 mega ke bawah untuk energi baru terbarukan. Itu kita lagi merumuskan sekarang ya. Untuk kita kasih kepada UMKM. Kemungkinan besar ini tanpa tender. Supaya orang daerah juga punya PLTA. Karena target kita 2025 Renstra Negara 23% energi kita itu harus dari energi baru terbarukan. Ini informasi nih, ini peluang nih. Kemudian menyangkut pangan, Bang, ini saya jujur belum saya bicarakan dengan Menteri Pertanian. Kalau boleh, karena dia juga merasa kami, Menteri Pertanian ini coba diundang juga untuk bicara tentang arah kebijakan dia. Tapi yang saya pahami adalah ketika orang membangun kebun, maka 20% itu harus plasma. Kalau tidak izinnya nggak kita kasih. Ini yang di Undang-Undang Cipta Kerja mereka mau hilangkan plasma ini, tapi kita nggak mau. Saya dorong terus, nggak boleh. Harus tetap ada 20%. Dan saya juga menyampaikan keberpihakan negara kepada masyarakat dalam penarikan izin-izin. Kepres nomor 1 tahun 2022 itu boleh dicek. Begitu izin dicabut oleh perintah Bapak Presiden, nanti kita akan kasih kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan, UMKM daerah, BUMDes, BUMD, dan itu bisa dilakukan tanpa tender.